Selamat siang. Kita akan membahas bab 6 dari buku Baker, yaitu tentang jual beli barang antara induk dan anak perusahaan. Nah, tapi untuk kali ini saya hanya akan bahas penjualan barang dari induk kepada anak. Ya, penjualan barang dari induk kepada anak ini disebut downstream, ya. Kalau dari anak ke induk namanya upstream, itu kita tidak bahas kali ini. Jadi kita hanya bahas jual beli dari induk ke anak atau downstream. Oke, Anda harus tahu mengapa jual beli antara induk ke anak itu harus dieliminasi, ya, harus dieliminasi. Jadi kalau ada terjadi penjualan barang dari induk ke anak, maka di laporan keuangan konsolidasi harus dieliminasi, dihilangkan. Tidak boleh ada transaksi itu di laporan keuangan konsolidasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengeliminasinya. Nah, itu pelajarannya, ya. Nah, laporan keuangan konsolidasi itu adalah laporan keuangan yang dalam proses penyusunannya kita menganggap induk dan anak itu adalah satu kesatuan. Nah, karena induk dan anak itu merupakan satu kesatuan, maka kalau ada jual beli barang dari induk ke anak atau dari anak ke induk, itu harus dieliminasi. Jadi itulah alasan mengapa jual beli barang dari induk ke anak atau dari anak ke induk harus dieliminasi. Kenapa? Karena karena laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menganggap bahwa induk dan anak itu sebagai satu kesatuan. Oke, ini ada contoh induk menjual barang yang COGS-nya Rp500 kepada anak dengan harga Rp700. Jadi induk ngambil untung Rp200. Oke, itu biasa disebut markup, ya. Induk menjual barang kepada anak dengan mengambil markup Rp200. Nah, kalau induk dan anak dianggap satu kesatuan, maka jual beli dari induk ke anak ini harus dianggap tidak ada. Jadi labanya induk yang sebesar 200 itu harus dieliminasi. Ya, jadi kalau induk di laporan keuangan tersendirinya induk itu ada laba 200, maka ketika kita menyusun laporan keuangan konsolidasi, laba yang 200 itu harus dieliminasi. Nah, selain itu, inventory di anak kan membeli dari induk tuh dengan harga 700. Nah, inventory yang dinilai 700 oleh anak itu harus diturunkan kembali menjadi 500. Oke, itulah yang perlu dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi bila antara induk dan anak ada transaksi jual beli barang dagangan. Oke, nah, jadi transaksi antara induk dan anak itu disebut dengan transaksi non-arm's length transaction. Jadi transaksi antara induk dan anak yang bisa mempengaruhi. Jadi anak itu bisa disuruh oleh induk untuk membeli barang yang dia jual. Atau induk bisa dengan maksud membantu anaknya bisa membeli barang yang dijual oleh anak supaya laba anak kelihatan tinggi misalnya gitu kan. Nah, jadi transaksi antara induk dan anak disebut transaksi non-arm's length transaction. Transaksi yang masih dalam jangkauan gitu. Masih dalam jangkauan pihak yang bertransaksi dengan kita itu masih dalam jangkauan kita. Nah, sehingga transaksinya itu nggak benar. Ya, bisa kita bikin sendiri, mau sebesar apapun labanya, mau sebesar apapun dibikin rugi kayak dibikin laba bisa, karena pihak lawan kita itu adalah pihak yang masih dalam jangkauan kita. Nah, gitu ya. Jadi untuk transaksi-transaksi yang seperti itu tuh harus dieliminasi. Oke? Nah, jadi arm's length transaction itu adalah transaksi-transaksi yang di luar jangkauan kita, di luar jangkauan kita. Di luar jangkauan lawan transaksi kita itu di luar jangkauan kita, sehingga dia tidak bisa kita atur-atur. Nah, jadi laporan keuangan konsolidasi itu hanya boleh melaporkan arm's length transaction. Non-arm's length transaction tidak boleh masuk dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, jadi transaksi antara induk dan anak itu tidak boleh ada. Yang boleh ada apa? Yang boleh ada adalah transaksi induk dan anak yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan pihak di luar itu. Ya, dengan pihak di luar itu.
Jadi yang boleh masuk laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan induk dan anak yang dianggap sebagai kesatuan dengan pihak di luar induk dan anak itu. Gitu ya. Itu namanya arm's length transaction. Non-arm's length transaction tadi ya, non-arm's length transaction disebut juga related party transaction. Misalnya induk menjual kepada anak atau anak menjual kepada induk, itu disebut non-arm's length transaction atau related party transaction. Segala macam transaksi antara induk dan anak harus dieliminasi dalam proses penyusunan neraca dan laporan laba rugi konsolidasi. Oke, nah ini sekarang bagaimana permasalahan antara jual beli induk kepada anak ya. Nah, jual beli induk kepada anak itu dibagi dua. Nah, yang pertama kalau jual beli induk kepada anak dan sudah bablas keluar. Nah, ya, jual beli barang dari induk kepada anak lalu anak sudah menjualnya keluar. Jadi transaksinya sudah bablas keluar gitu ya. Tidak nyangkut di induk di anak. Nah, yang kedua kalau transaksi itu belum bablas keluar jadi masih menyangkut di anak. Nah, itu ya. Jadi transaksi barang dagangan itu nanti kita bagi dua. Yang sudah bablas sama yang belum bablas. Oke. Nah, sekarang coba lihat nih. Oke, lihat ini. Induk membeli barang dengan harga $250. Kemudian oleh induk dijual kepada anak dengan harga $400. Berarti induk dapat untung berapa? $150. Oke. Kemudian anak menjualnya keluar dengan harga $500. Jadi induk untung berapa? $150, anak untung $100. Oke? Nah, sekarang kalau saya tanya, penjualan induk berapa? Ya. Penjualan induk adalah $400. Ya, penjualan induk $400. Induk nanti akan membuat laporan keuangan penjualannya 400, COGS-nya 250 gitu kan. Sementara anak buat laporan keuangan gimana? Penjualannya 500, COGS-nya 400. Jelas nggak? Ya, jadi induk buat laporan keuangan penjualan 400, COGS 250. Sementara anak bikin laporan keuangan penjualan 500, COGS 400. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah COGS konsolidasi sama dengan 400 tambah 500? Apakah penjualan konsolidasi sama dengan 400 penjualan induk yang ini dan 500 penjualan anak yang ini? Jadi 900. Jawabnya tidak. Tidak. Ya. Penjualan konsolidasi tidak sama dengan 500 tambah 400. 400 tambah 500. Oke. Demikian juga dengan COGS. Tadi kan induk melaporkan penjualan dia 400, COGS-nya 250. Anak melaporkan penjualannya 500, COGS-nya 400. Sekarang pertanyaannya, apakah COGS konsolidasi adalah 250 tambah 400? Jawabnya adalah tidak. Ya, jawabnya adalah tidak. Kenapa? Ya, kenapa? Karena nanti kita harus bikin laporan keuangan di mana induk dan anak ini merupakan satu kesatuan. Nah,